Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Sukosewu dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketabjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketabjian sebagai upaya kita untuk mentradisikan keilmuan ketabjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah, insya Allah kita masih melanjutkan topik tentang tuntunan sholat sebagaimana yang ada dalam HPT jilid 1 dalam kitab Shalah putusan Solo 1929, dan kita lengkapi dengan melihat tuntunan sholat 5 waktu yang merupakan hasil munas tarjih ke-29 di Jogja tahun 2015. Kita sudah sampai, insya Allah, sampai sekarang kita masuk ke rukuk. Masuk apa? Ke rukuk. Dari takbiratul ihram sampai bacaan surat sudah kita kaji. Kita sekarang masuk ke rukuk. Rukuk itu wajib atau sunnah, Pak? Maksudnya wajib itu rukun atau sunnah? Rukun. Nah, karena ketika Nabi mengajarkan sholat di hadis Abu Hurairah, ya, itu nanti jenengan lihat di HPT jilid 3 itu halaman 556. Kalau di HPT jilid 1 ini sing jenengan bawa HPT jilid 1, ya, itu di halaman 89 ada hadis Abu Hurairah 89. Jenengan bawa HPT lama ya rata-rata 89 hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah ini, Pak, itu diistilahkan sebagai hadis al-musik sholatan, hadis yang menceritakan orang yang salah melakukan sholat. Sholat 3 kali, tapi kalau sama Nabi disuruh apa? Mengulangi. Maksudnya dia sholat sekali, Nabi bilang irji fasholli fa innaka lam tusolli, sampai 3 kali. Karena sudah 3 kali menyerah, akhirnya minta supaya Rasulullah ajarkan tata sholat yang betul. Yang dikatakan oleh Rasulullah disebutkan di hadis Abu Hurairah ini, Pak. Semuanya yang disebutkan di sini hukumnya wajib. Yang tidak berarti hukumnya apa? Sunnah. Maka lahir di dalam ilmu fikih ini wajib atau rukun sholat, kemudian ini sunnah. Itu ya. Kenapa kok ulama merumuskan ini yang wajib, ini yang sunnah? Dasarnya hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Idza kunta ila sholati fakabbir." Kalau engkau mau sholat, ucapkanlah takbir. Takbir ini takbir yang digunakan untuk membuka sholat, takbiratul apa? Ihram. Hukumnya wajib, Pak. Jadi rukun sholat. Takbir yang lain intikal itu sunnah. Itu apa? Sunnah, ya. Jadi yang wajib takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah
surat yang mudah bersama engkau. Di riwayat yang lain maksudnya Ummul Quran atau Fatihatul Kitab. Karena Al-Quran itu surat yang paling mudah. Kenapa? Karena sejak kecil surat yang pertama diajarkan itu apa? Al-Fatihah. Dan kalau kita baca Al-Quran, pertama kali surat yang ditemui apa? Al-Fatihah. Sehingga baca Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau baca surat sunnah makna. Antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah ada apa? Ada sedekah. Ada apa lagi? Ada ngangkat tangan. Ada apa lagi? Doa iftitah. Terus apa? Isti'adzah. Hukumnya apa? Sunnah berarti. Jelas ya? Gitu cara menyimpulkannya gitu. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, kata Nabi, kemudian engkau rukuk sampai engkau dalam keadaan tumakninah. Dalam posisi apa? Rukuk. Berarti rukuk hukumnya apa? Wajib. Tumakninah dalam rukuk hukumnya apa? Wajib. Antara Al-Fatihah dengan rukuk ada apa saja? Waladhdallin, amin. Amin hukumnya apa? Sunnah. Membaca surat Pak, di 2 rakaat yang pertama. Setiap sholat di 2 rakaat yang pertama itu disunahkan baca apa? Surat. Hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib apa? Rukuk. Allahu Akbar. Takbir intikal, angkat tangan, mau rukuk, hukumnya apa? Sunnah. Tsumma sujud, tsumma rfa' hatta ta'tadilla qa'iman. Terus kata Nabi, bangkitlah sampai engkau dalam keadaan iktidal, posisinya apa? Berdiri. Berarti iktidal hukumnya apa? Wajib. Antara rukuk dengan iktidal ada apa saja? Kalau jenengan rukuk baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fil, hukumnya apa? Sunnah. Subhana rabbiyal azim, sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan, hukumnya apa? Sunnah juga. Hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib iktidal. Iktidal nggak cukup iktidal, harus tumakninah. Hukumnya apa? Wajib gitu. Nah, terus sekarang tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kata Rasulullah, sujudlah engkau sampai engkau tumakninah dalam keadaan sujud. Berarti sujud hukumnya wajib. Wajib Pak. Baca subhana rabbiyal a'la, sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Mau sujud Allahu Akbar, sunnah. Takbir intikal. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kata Rasulullah, bangkitlah sampai engkau tumakninah dalam keadaan duduk. Ini yang disebut apa? Al-julus baina sajdatain. Atau apa Pak? Lungguh ing antarane sujud loro. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Doanya sunnah. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Suruh apa? Sujud lagi. Wajib. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kata Nabi, lakukan itu tiap engkau melakukan rakaat. Gitu. Dari sini Pak dipahami semua yang disebutkan dalam hadis ini hukumnya apa? Wajib. Yang tidak disebutkan hukumnya sunnah. Tapi ada yang belum disebutkan Pak. Contohnya apa? Tasyahud. Tasyahud itu wajib atau enggak? Belum masuk di sini. Baca salawat kepada Nabi, belum masuk di sini. Salam belum masuk di sini. Itu berarti dilengkapi dengan hadis-hadis yang lain. Tapi intinya yang disebutkan dalam hadis ini sama ulama disimpulkan hukumnya wajib. Maka lahir ini rukun, ini sunnah. Itu ya. Itu penting Pak. Soalnya
Kalau kita sejak kecil itu mau menghafalkan rukun, oh ini rukun, ini sunnah, tapi nggak tahu cara menyimpulkannya. Oke. Berarti kesimpulannya rukuk hukumnya apa? Wajib atau menjadi rukun sholat ya. Di HWT jilid 3 Pak dikatakan ketika mau rukun itu mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar seperti yang kita lakukan pada saat takbiratul ihram. Ngangkat tangannya kalau di Muhammadiyah sejajar dengan apa? Telinga. Meskipun rata-rata kita segini Pak, tapi sesuai putusan tarjis sejajar dengan apa? Telinga. Lalu rukuk membungkukkan badan seraya meluruskan punggung dengan tengkuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri dengan jari-jari agak direnggangkan. Kemudian membaca doanya. Kalau di HPT jilid 3 doanya ada 3 Pak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini yang umum diajarkan di Muhammadiyah. Kenapa kok di Muhammadiyah doa rukuk dan sujudnya Pak? Nomor 1 ini Mas. Sebelum subhana rabbiyal alim. Karena di dalam hadis Aisyah Pak, ini yang HPT jilid 3 jenengan bisa temukan 558. Di sana dikatakan karena Rasulullah SAW yukthiru Rasulullah itu memperbanyak ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi dalam rukuk dan sujudnya. Hadisnya pakai yukthiru Pak, memperbanyak. Berarti Rasulullah mudawamah sering melakukan. Makanya dipilih nomor 1. Maksudnya kalau di Muhammadiyah sebelum subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Terus Aisyah bilang, ya ta'awwalul Qur'an. Rasulullah mentakwil Al-Qur'an. Maksudnya apa? Sama dengan menerangkan surat Idza Jaa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika itu sama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Wastaghfir sama dengan apa? Allahumma firli. Berarti mengamalkan ayat itu Pak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu ya. Ini kenapa kok di Muhammadiyah doa ini diletakkan di nomor 1. Yukthiru, memperbanyak. Boleh juga baca subhana rabbiyal azim. Tapi di Muhammadiyah belum mengakui tambahan wa bihamdi. Meskipun Syekh Nasiruddin Albani di sifat sholat mensahihkan tambahan wa bihamdi. Fathul Mu'in pakai wa bihamdi. Tapi kata Imam Ahmad tambahan wa bihamdi itu lemah, sehingga kalau ditarjih belum diakui. Sehingga kalau jenengan baca subhana rabbiyal azim ya sudah, nggak usah ditambahin wa bihamdi. Kemudian bisa juga pakai subuhun kudus rabbul malaikati waruh, itu ya. Itu bacaannya. Terus sekarang bagaimana tata cara rukuk? Mau rukuk itu takbir. Takbir Pak. Baca apa? Takbir. Dan mengangkat tangan atau enggak? Mengangkat tangan karena angkat tangan ada di tempatnya. Ketika takbiratul ihram mau rukuk, i'tidal meskipun yang dibaca sam'ala, sami Allah liman hamidah, terus apa? Bangkit dari tasyahud awal ke rakaat ketiga. Berarti mau rukuk apa? Mengangkat kedua tangan sambil apa? Membaca takbir. Memegang kedua lutut dengan kedua tangan. Ini enggak usah dibalik Pak Boy. Berarti tangan kanan memegang lutut kanan, kiri ya kiri, enggak usah disilang. Kemudian jari-jari direnggangkan.
jari-jari direnggangkan Pak, tidak di. Ini misalnya lutut ya, itu tidak gini tapi direnggangkan, tidak gini. Oke. Di hadisnya Nabi itu faraja baina asabi, merenggangkan antara jari-jari. Terus kalau rukuk, Nabi itu apa Pak? Mu'tadilan itu lurus. Di hadis yang lain kalau air itu ditaruh di atasnya gelas isi air itu enggak tumpah. Menunjukkan apa Pak? Enggak jongkok atau terlalu turun ke bawah. Ini penting Pak Bu ya. Sebagian orang itu banyak yang rukuknya itu jongkok sambil lihat yang depan juga. Itu sholatnya jelas nggak khusyuk. Sholat itu apa? Menghadap maudhi sujudi, tempat sujud. Ini bu, sholat itu berarti matanya madhep teputi bu, panggilan sujud. Betul nangsal bu. Sholat kok masih menghadap. Pemane rukuk jadi ngomong gitu. Rukuk pak, jadi ngomong gitu kan. Makanya di hadis Abu Humaid As-Sa'idi, Nabi itu apa Pak? La yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u. Nabi itu tidak apa Pak? Diambeskan atau jengukok tadi. Tapi apa? Mu'tadilan. Yaitu apa? Tadi punggung dengan tengkuk dengan gulu itu lurus ya. Berarti gak oleh jengongkok, gak oleh terlalu diluk ya. Terus rukuk itu rukuknya tadi Pak disertai dengan apa? Tumakninah. Nabi bilang apa? Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Ini penting ya. Sebagian orang habis rukuk itu langsung gini Pak, mantul gitu. Enggak yakin rukuk gitu. Allahu Akbar mantul terus sujud gitu. Ya kalau mantul gitu, itu kira-kira sudah tumakninah atau belum? Makanya penting di sini menekankan apa? Tumakninah. Tumakninah itu posisi kita berhenti sebentar. Ada sebagian ulama yang memberikan batasan paling minimal itu sama dengan bacaan subhanallah. Paling enggak ada apa? Ada jedanya. Dilakukan dengan tenang. Tapi kalau mantul gitu Pak, itu kira-kira tumakninah atau enggak? Ya, sebagian saya pernah lihat orang sholat itu mantul. Terus baca doa yang sudah kita baca tadi ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli subhana rabbiyal azim. Itu satu kali secara yang standar 3 kali, boleh juga lebih dari itu. Sebagaimana siapa Pak? Umar bin Abdul Aziz itu lebih dari 10 kali. Bisa juga pakai tadi doa subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Ini doa rukuk Pak dan sujud, bukan doa setelah witir. Kalau setelah witir itu subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus rabbil malaikati waruh. Itu rukuk. Terus sekarang kita masuk ke iktidal. Masuk ke iktidal. Dari rukuk ke iktidal itu ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat tangan. Baca takbir ya. Allahu Akbar. Takbir intikal itu posisi kita 4. Kalau enggak naik turun. Terus apa Pak? Kalau enggak berdiri duduk gitu. Itu pasti takbir intikal. Tapi kalau ngangkat tangan 4 tempat. Paham apa betul Bu? Nek takbir intikal pinten panggenan Bu? Intikal niku takbir sing dados perpindahan saking setunggalipun gerakan dan gerakan
Itu nih pun. Kita waos takbir intikal nalika napa posisi kita? Nek boten ngadeg ya lungguh. Terus napa? Nek boten naik nggih turun. Tapi nek ngangkat tangan nih namung sekawan tempat. Nalika takbiratul ihram badhe rukuk iktidal terus napa? Bangkit saking tasyahud sing pertama menuju rakaat ketiga. Niku nggih. Nah, makanya teng mriki ketika kita mau iktidal ya takbir intikal yang angkat tangan. Meskipun yang dibaca sam'alah, sami Allahu liman hamidah. Atau tasmi sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah berdiri tegak baru baca doa. Jadi nunggu berdiri tegak dulu. Ketika baru mau akan berdiri tegak belum baca doa. Berarti doanya dibaca ketika apa? Sudah berdiri tegak. Bacaannya apa saja? Nih jenengan apa Bu? Sing ngomong jenengan waos. Nalika iktidal Bu. Hah? Napa Bu? Oh gak krungu ibu ini. Napa Bu? Rabbana walakal hamdu. Kados niku nggih. Cekap. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kok ibu ini kok Jawa Bu? Nah niku nggih angsal Bu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Utawi dari awal dulu ya. Rabbana lakal hamdu, enggak pakai wawu. Rabbana walakal hamdu pakai wawu. Tambahin depannya Pak. Allahumma rabbana lakal hamdu. Terus Allahumma rabbana walakal hamdu. Sedaya angsal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Angsal. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Angsal. Tapi nek jenengan mau mil atau mil us Pak Bu? Mil a. Wonten sing mil us. Jenengan madhabe mil atau mil us? Mil us. Sing bener sing pundi? Mil atau mil us? Semuanya betul. Mau mil'a mau mil'us sama saja. Cuma ini mil'a itu jadi hal itu. Maksudnya mil'as samawati itu apa? Malian. Nih mil'us itu dari sifat atau na'am. Dua-duanya betul Pak. Terus sekarang tata cara iktidal ya sudah kita pernah kaji. Posisi iktidal itu yang perlu dicatat ya. Itu posisi tangan kalau di Muhammadiyah tidak sedekap. Meskipun sebagian orang Muhammadiyah itu sebagian sudah mulai ada yang sedekap. Ayo Musa atau Mursal. Karena pandangan Syekh Saudi Pak. Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Wahab bin Bas, Syekh Shalih Fauzan. Karena ada riwayat dari Imam Ahmad kalau posisi iktidal kita atau posisi iktidal orang sholat itu sedekap. Dan ini yang sudah pernah kita bahas Pak. Hadis Wa'il ibn Hujr. Di sana dikatakan ra'aitun nabiyya hina kabbara rafa'a yadayhi. Saya melihat Nabi ketika baca takbir itu mengangkat kedua tangannya. Tsumma hina raka'a, kemudian ketika rukuk. Tsumma hina qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Nabi juga mengangkat tangan. Terus Pak, wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi fi shalah. Kata Wa'il bin Hujr, saya melihat Nabi tangan kanannya itu memegang tangan kirinya, disimpulkan sedekap.
Tapi sudah kita bahas Pak, hadisnya ini pakai harful atof atau apa Pak? Kata penghubung atau conjunction atau konjungtor. Wawu itu tidak menunjukkan urutan, dia hanya menggabungkan dua kalimat atau dua kata saja Pak. Tapi kalau summa atau fa itu baru menunjukkan urutan. Sehingga hadis ini tidak menunjukkan kalau Nabi itu apa? Sedekap setelah membaca sami Allahu liman hamidah, karena pakai huruf apa? Wawu. Itu. Sehingga ditarjih Pak, disimpulkan ketika kita sedekap posisi tangan lurus ke bawah. Lurus ke bawah Pak. Alasannya ini Pak. Sama dengan mazhab Syafi'i. Sama dengan mazhab Syafi'i. Tapi sama Syekh Nasruddin Albani dibid'ahkan yang sedekap. Hadir dengan baca di situ. Itu dibid'ahkan. Padahal sama-sama salafi kan. Yang Syekh Salafi Saudi, Abdul bin Bas, Utsaimin, Shalih Fauzan, Syekh Shalih Fauzan, umumnya ulama Saudi itu sunnah sedekap. Tapi sama Syekh Nasruddin Albani dibid'ahkan, ulama-ulama Hijaz. Ada di sifat sholat apa? Nabi. Terus sekarang kita ke sujud, ke sujud. Halaman 566 Pak ya. Ketika sujud ya, membaca takbir tanpa mengangkat tangan lalu sujud dengan cara. Berarti kalau mau sujud itu baca takbir karena posisinya apa? Turun. Angkat tangan atau enggak? Tidak. Meskipun Syekh Nasruddin Albani itu menyebutkan Nabi itu ahyanan kadang-kadang angkat tangan, tapi itu apa Pak? Tidak umum dipahami oleh para ulama. Ulama itu menggunakan hadis sholat itu hadis yang umum Pak. Itu. Umum itu maksudnya diketahui banyak orang. Hadis-hadis yang aneh itu biasanya ditinggalkan. Sehingga kesimpulan kita, ngangkat tangan itu tidak dilakukan ketika apa? Ketika mau sujud. Cukup takbir intikal. Nah, meletak caranya ini kaifiahnya, meletakkan kedua lutut di tempat sujud. Lutut dulu kalau kita ditarjihkan gitu. Ya kan kemarin. Apa lutut? Lutut dulu sebelum kedua apa? Tangan. Kenapa kok lutut dulu? Karena Nabi mengatakan kalau orang yang sujud itu nggak boleh kama yabruk apa Pak? Yabrukul ba'ir, nggak boleh dia sujud sebagaimana mendorongnya onta. Cumanya hadis Abu Hurairah Pak, itu kontradiksi. Yang satu menjelaskan enggak sujud sebagaimana mendorongnya onta, itu yang satu caranya apa? Mendahulukan lututnya, yang satu mendahulukan tangannya. Kontradiksi. Tapi sudah kita kaji ya. Kalau dalam pandangan tarjih yang mendahulukan tangan itu maklum. Hadis maklum itu apa Pak? Terbalik, redaksinya terbalik. Redaksinya apa? Terbalik. Ini yang disebut maklum makna. Secara matan apa? Terbalik. Seharusnya lutut dulu, bukan tangan dulu, tapi dibalik sama perawi. Menjadi apa? Tangan dulu baru lutut. Sehingga kesimpulan kita kalau ditarjih, ketika mau sujud menggunakan lutut dulu. Yang jenengan sudah 60 ke atas Pak, sepakat terhadap kesimpulan ini? Sepakat Bu? Asam uratnya tinggi ya. Itu bisa jadi geblak Pak. Ya kalau sudah punya udur ya pakai tangan Pak, pakai tangan nggak apa-apa. Tapi kalau yang masih muda-muda itu pakai apa?
pakai lutut. Itu ya. Nah, terus yang perlu untuk dicatat ya. Ketika kita sujud, kedua tangan itu direnggangkan dari lambung. Ini Bu, ini penting Bu. Jadi meskipun perempuan Bu, ketika sujud kedua tangan direnggangkan dari lambung, tidak ditempelkan ke lambung. Mengangkat kedua siku. Sikunya apa? Diangkat. Nanti di hadisnya sampai sahabat itu melihat apa? Putihnya ketiaknya yang Nabi. Telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu, Pak. Terus jari-jari tangan itu dirapatkan, tapi tidak digenggam. Dirapatkan, tidak gini, Pak. Dirapatkan, tapi nggak digenggam gini. Ini kan rapat loh posisinya. Bukan gini. Tidak digenggam juga. Nah, kenapa kok yang pertama? Yang pertama ini kedua tangan direnggangkan dari lambung. Ini di hadisnya Pak. Nabi itu kalau sujud itu wada'a yadayhi ghairu muftarishin. Ghairu muftarishin itu enggak apa? Maksudnya itu seradi diangkat, kemudian tidak tangannya apa? Tidak ditempelkan ke lambung. Kemudian tadi apa? Ketiak itu kan tadi diangkat, berarti sampai ketiaknya apa? Kelihatan. Itu di hadis Abdullah ibn Malik al-Buhainah. Nabi itu kalau dia sujud itu hatta yabdua bayalu ibtoi, putih ketiaknya itu apa? Kelihatan. Tapi ini perlu dicatat Pak, ini posisi kita sholatnya bukan jamaah. Kalau jenengan sholat jamaah, jenengan praktekan, kasihan tetangganya. Hah? Ya tangga ini mesti kapok Pak, sholat jejeri jenengan. Sok dah wis mau dijejeri. Ya, kalau sholatnya jamaah nggak harus direnggangkan Pak. Tapi kalau sendirian ya nggak pakai baju, tapi baju Arab itu kan ini loh, lengan tangannya kan longgar, kayak jalabiyah Pak, jalabiyah, sehingga bisa jadi kesingkap. Ada juga model jalabiyah yang tidak pakai lengan panjang Pak. Ya, karena bajunya orang Arab itu jubah ya sih. Itu sangat mungkin kesingkap. Nah, sehingga kelihatan Pak. Ya kalau model baju kita ya tidak kan gitu. Terus berikutnya ya, berarti terus Bu, adakah perbedaan laki-laki dan perempuan Bu? Hah? Kalau mazhab Syafi'i memang dibedakan, tapi kalau ditarjih Pak, itu penjelasannya ada di HPT jilid 1. Di HPT jilid 1 halaman 82 itu dikatakan la farqa baina rajul wal mar'ah fi hadhihi kayfiyah. Fi hadhil kayfiyah, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam tata cara salat. Termasuk dalam rukuk dan sujud Bu. Kalau dalam mazhab Syafi'i perempuan itu kan disuruh menempelkan anggota badannya ke yang lainnya. Makanya kalau rukuk itu seradi demek ya. Sujud juga semacam itu. Itu ada hadis Zaid ibn Habib halaman 100 Pak, dia jilid 1. Tapi masalahnya hadisnya mursal, sehingga tidak bisa dijadikan apa? Hujjah atau dasar. Gitu. Yang kedua mazhab Syafi'i pakai logika Pak, li'annahu astar.
Karena kalau perempuan tadi menempelkan sebagian anggota tubuhnya ke sebagian yang lain, itu lebih menutupi auratnya. Secara akal betul, Pak. Tapi masalahnya ibadah itu harus pakai apa? Dalil. Itu ya. Sehingga kalau ditarjih shollu kama ra'aitumuni usolli, itu ya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Terus yang penting, ini yang penting. Yang penting ya. Oh ya, jangan dulu ya. Yang penting ketika kita sujud, ini juga habis ya. Dengar nggak? Dengar ya. Tes. Bisa. Sekarang Pak, ketika jenengan sujud, posisi tumit itu ditempelkan atau diregangkan? Tempel. Kenapa kok tempel? Buka halaman 570 Mbak, HPT 3. Yang D itu. Di sini dikatakan posisi tumit ketika sujud bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan, dengan diregangkan atau dirapatkan. Karena hadis-hadis yang menjelaskan kedua hal itu tidak ada yang dapat dijadikan hujjah. Menariknya, di sini ada internetnya. Jangan nanti buka turunan tata cara sholat menurut tajwid di YouTube itu. Diregangkan Pak, sama dengan mazhab Syafi'i. Kalau di masyarakat itu jarang orang menempelkan. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i ketika sujud tumit itu tidak dirapatkan. Jelas kan? Terus sekarang kenapa umumnya kita menempelkan atau merapatkan Pak Bu? Jenengan yang tadi menjawab merapatkan, menempelkan itu dasarnya apa? Apa itu? Dasarnya apa itu? Dasarnya Bu, hadis Aisyah. Hadis siapa? Aisyah. Nah, ketika Nabi itu sholat malam Pak, Nabi apa? Sholat malam. Sama Aisyah Bu dicari. Apa? Dicari. Kata Aisyah, faqadtu Rasulullah SAW minal firas datani lakin. Suatu malam saya kehilangan Rasulullah dari tempat tidur. Ini penting Bu. Aisyah pernah kehilangan Rasulullah dari tempat tidur. Dicari Bu sama Aisyah. Tapi kalau jenengan nggak tahu, suami hilang dari tempat tidur, dicari kan beno ya, gerudung iso-iso ngerti gerudung nama kebayang. Lah Pak kok turun ning isor. Jadi bunyi aku gerudung Ibu. Ibu ini enggak sadar sampai apa? Sampai pagi. Kata Aisyah, fal namastuhu. Maka digelayani ini.
Wa wada'tu yadi ala batini qadamai. Kata Aisyah, habis digerayani itu Aisyah meletakkan tangannya ke dua telapak kakinya. Kalau tangan satu bisa kena dua telapak kaki, itu kira-kira ditempelkan, dirapatkan atau tidak? Ini loh, ada orang sujud gitu. Kita pakai tangan satu saja, kena dua, itu pasti dirapatkan. Kalau misalnya nggak dirapatkan, Pak, nggak mungkin bisa kena dengan tangan satu. Itu alasan yang merapatkan. Meskipun ditarjih, Pak, itu dianggap tadi kedua dalil yang merapatkan atau merenggangkan sama-sama tidak bisa diterima, Pak. Tapi itu logis juga. Nggak tahu nanti mungkin suatu saat bisa dibawa ke Monas takjil. tapi di HPT kita makanya, Pak, disesuaikan dengan kenyamanan. Tapi kalau kita lihat hadis Aisyah, itu kesimpulannya logis atau enggak? Kalau dirapatkan, ditempelkan, sangat logis itu ya. Terus sekarang, anggota sujud ini pernah kita bahas ya. Ada berapa, Pak? 7. Napa mawon, Bu, anggota sujud ini? Wonten 7, Bu. Nomor setunggal apa, Bu? Wajah. Kening, jabhah. Kening, hidung, dua tangan, dua lutut. Kemudian apa, Pak? Kedua ujung kaki. Berarti ada berapa? Ada 8. Jenengan kok jawabin itu. Iro nggak disebutkan tapi ditunjuk, Pak. Nabi cuma bilang alal jabhahi batu. Wa asyara biyadi ala anfihi. Wa asyara lan wa isyarat sapa Nabi biyadihi kelawan askone Nabi ala anfihi ing atase hidung. Berarti Nabi menyebutkan kening, jabhah, batu, tapi mengisyaratkan hidung, menunjukkan dihitung satu paket. Sehingga kalau kita sujud, apa, Pak? Dahi dan hidung keduanya menempel lantai. Jangan sampai dahi saja, hidung tidak. Apalagi hidung saja, Pak, dahi tidak. Sehingga pesek malah jadi nomor pesek ini. Itu ya. Terus sekarang duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu duduknya apa? Iftirash. Ciri duduk iftirash itu apa? Duduk iftirash itu duduk yang kita lakukan setelahnya pasti ada gerakan. Kalau tawar itu kunci, Pak, kunci. Dan saya juga tidak sepakat terhadap fatwa tarjih, Pak. Mohon maaf. Kalau jenengan masbuk, jenengan masbuk, imam sudah duduk tawarruk, Pak. Jadi sholatnya yang 3 atau 4, Pak. Jenengan ketinggalan 1 rakaat, imam sudah duduk tawarruk. Jenengan iftirash tawarruk. Tawarruk. Tapi fatwa tarjih enggak. Sebentar, jenengan jawab apa tadi? Saya enggak dengerin dulu. Iftirash tawarruk. Tawarruk, Pak. Umumnya. Saya tanya iftirash umumnya jenengan mesti iftirash. Saya hampir nggak menemukan orang tawarruk. Tapi kata fatwa tarjih tawarruk, Pak. Kenapa? Menggunakan kaidah nama ju'ilal imamu liyutamma
imam itu dijadikan ya untuk diikuti. Imam tawaruk, makmum tawaruk. Tapi masalahnya apa? Nih jenengan nunggu tawaruk, apa mati usianya 50 atau 60 ke atas, mau bangkit Pak, bisa atau enggak? Tawaruk itu kan gitu Pak, dimasukkan mau bangkit, ilmu ini. Enggak gini Pak. Tawaruk itu dalam madzhab Syafi'i Pak, duduk tawaruk itu duduk kunci. Kalau orang sudah duduk tawaruk, setelahnya masih enggak ada gerakan. Sehingga yang membedakan duduk iftirosh dengan tawaruk, kalau iftirosh itu setelahnya masih ada gerakan. Tawaruk kunci. Sehingga Pak, orang makmum masbuk karena dia masih bergerak pakai iftirosh. Tapi kalau fatwa tarjih tawaruk, cumanya saya belum. Hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi itu apa? Tidak harus dipahami semuanya dalam apa? Itu yang wajib-wajib saja. Termasuk nanti kalau kita kaku memahami itu Pak, konsekuensinya apa? Berarti kalau imam kunut jangan harus kunut. Padahal rata-rata orang Muhammadiyah itu pilih pandangan imam kunut dia mau berdiri saja Pak. Iya, tapi masalahnya nggak ngamini gitu. Ya kan sama juga duduk tadi kan nggak wajib Pak. Tapi itu fatwa tarjih Pak. Tapi fatwa itu ada di dengan nanti cari di online. Tapi belum banyak diamalkan oleh orang Muhammadiyah. Cuma kalau fatwa itu kadang-kadang masih dikaji lagi. Antara putusan dengan fatwa itu kan secara kekuatan kan tinggi mana? Putusan. Karena fatwa itu enggak hanya tim divisi fatwa. Kadang-kadang dikaji lagi. Contohnya Pak, fatwa tarjih. Ketika saya baca itu saya jengkel. Masalah Sayyidina ada di TJA jilid 3 halaman 10 Pak kalau nggak salah. Nah, kalau nanti kemudian cek yang punya TJA. Di fatwa tersebut bacaan sholawat kepada Nabi Pak, di dalam sholat dan di luar sholat pakai Sayyidina itu tidak dianjurkan. Berarti orang Muhammadiyah di sholat tidak boleh pakai Sayyidina, kita sepakat Pak. Di luar sholat nggak pakai. Betul Pak? Sepakat ya? Misalnya saya di sini ngaji Pak, wassallallahu ala sayyidina Muhammad, boleh ada Pak? Ini kan di luar sholat, maksud saya dulu, di luar ibadah makhluk. Nggak, di fatwa tarjih nggak boleh Pak. Tim fatwa tarjih itu nggak baca HPT kita itu ada sayyidinanya. Di kitabul iman ini Pak, wassalatu wassalamu ala sayyidina. Ini HPT. Jilid 1 Pak, halaman 10. Boleh jenengan matur sayyidina. Ben ngaji tadi kok bahasa Sayyidina ya, apa-apa tak ahli Sayyidina Pak. Sayyidina atau enggak? Buka lagi Pak, buka lagi biar jenengan matur. Halaman 20 Pak. Halaman 20. Ya, yang terakhir wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada. Buka di Kitabul Hajj biar kita tahu maksudnya. Kalau di tarjih itu ada sayyidina.
Termasuk Marzuki Mustafa itu enggak betul, Pak. Muhammadiyah katanya enggak anti Sayyidina. Siapa? Muhammadiyah katanya anti Sayyidina. Siapa yang anti Sayyidina? Kalau sholat betul, gitu. Tapi di luar sholat itu ada Sayyidina. Maksudnya kalau konteksnya bukan ibadah tuh, halaman 186. Halaman 186. Buka. Hah? Sudah. Itu kan wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Siapa yang bilang Muhammadnya anti Sayyidina? Anggota kita itu ada 3 kali Sayyidina disebutkan. Maksudnya ibadah makhluk kayak sholat itu kita nggak pakai Sayyidina. Dalam azan, Pak, nggak usah ditambahin asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, nggak usah. Wong sing maknati sayyidina gak wani nambahin, Pak, sayyidina dalam azan. Kita yang jarang pakai sayyidina pakai di tambahin. Ya itu kan ibadah makhluk. Azan kan ibadah makhluk, tapi kalau ini kan tidak namanya. Terus apa? Ya enggak apa-apa. Kan di luar ibadah makhluk. Muqaddimah kan kayak ini, Pak. Lah, fatwa tarjih itu, Pak, ada itu di internet. Saya ketika baca itu saya langsung menyimpulkan tim fatwa tarjih berarti belum baca HPT. Itu kan nggak mungkin fatwa kontras dengan HPT. Ternyata, Pak, muncul fatwa beberapa tahun berikutnya direvisi, Pak. Kalau Sayyidina di dalam ibadah makhluk kita nggak perlu pakai sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Tapi kalau bukan ibadah makhluk, boleh pakai, boleh tidak. Kan berarti dulu fatwanya itu kurang teliti. Makanya saya ya mudah-mudahan tadi, Pak, tawaruk sama ikhtiar tadi dikaji kembali. Tapi fatwanya tadi tawaruk. Cumanya kalau tawaruk itu susah. Susah kan? Yang mudah saja itu susah, Pak, mau angkat. Bisa loh. Ya terus ngangkat. Oh enggak. Ya. Terus sekarang duduk di antara 2 sujud itu doanya apa? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kalau di masyarakat ada wa'afi'i wa'fu'an. Yang wa'fu'an itu yang tidak ada hadisnya. Itu tambahnya Imam Ghazali. Yang wa'afi'i wa'fu'an, yang wa'fu'an itu enggak ada. Sehingga kalau kita pakai tarjih cukup tadi Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Terus sekarang ada duduk ini, Pak, penting ini. Duduk yang disebut dengan duduk istirahat. Duduk istirahat pernah tahu ini? Enggak. Duduk istirahat itu dilakukan setelah rakaat ganjil. Ini kan setelah sujud gitu. Ketika kita sujud dulu, sujud yang kedua, mau balik, Pak? Enggak langsung begini, tapi sujud dulu, ini istirahat sebentar, baru naik. Kebanyakan orang dari sujud, Pak, langsung begini. Nah, kalau tua nggak apa-apa, Pak. Kalau tua ya, maksudnya efeknya sudah.
Oke. Berarti duduk istirahat itu kita lakukan ketika rakaat kita ganjil, berarti rakaat pertama mau ke rakaat kedua, ketiga mau ke keempat. Setelah tasyahud awal Pak, tidak ada duduk istirahat. Jelas belum? Ada. Hadis Abi Kilabah Pak. Akhbarana Malik ibn Huwairith. Malik ibn Huwairith melihat Nabi yusolli fa idza kana fi witrin min sholatihi. Kalau Nabi itu berada di rakaat ganjil di sholatnya, berarti rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Lam yanhad, enggak berdiri hatta yastawiya qa'idan, sampai Nabi duduk apa Pak? Lurus. Ini duduk sini disebut apa? Duduk istirahat atau istirahat sebentar aja, enggak lama. Jadi duduknya cuma segini terus naik, bukan segini lama, nanti duduk di antara dua sujud itu ya. Terus sekarang kalau kita ke rakaat dari apa? Dari sujud naik untuk berdiri, itu pakai tangan dulu atau lutut dulu? Kalau kita turun sujud tadi kan apa? Kalau cuma bagian lutut dulu kan? Lutut dulu, bukan tangan dulu, baru tangan. Ya. Sekarang posisi kita dari sujud. Kalau mau sujud tadi kan ini kalau mau berdiri, Allahu Akbar, berdiri sebentar, ini sujud apa tadi? Istirahat. Terus tangan dulu atau istirahat terus ini. Apa Pak? Kalau Pak Ilham mudah Pak ya. Enggak, yang betul yang mana? Dengan biasanya temukan dua model. Tangan dulu, tapi kalau mau sujud lutut dulu. Kenapa? Hah? Abot. Makanya Pak, gerakan sholat itu normal sesuai dengan apa Pak namanya? Formasi tubuh kita. Formasi kita. Sehingga kalau jenengan misalnya suruh sedekap gini Pak, itu peredaran darah itu susah. Kan ada orang sudah sholat uangnya loh Pak. Nah, itu ya. Kenapa kok kalau sujud itu lutut dulu? Bangkit dari sujud tangan dulu. Ini bisa dirasionalkan. Kenapa? Turun sama naik berat mana? Berat naik. Makanya kalau turun bisa pakai lutut dulu, naik tangan dulu. Di hadisnya semacam itu Pak. Ini nanti bisa dengan apa? Dengan lihat di HPD. Nah, maksudnya ini pendekatan rasional bisa. Sehingga kalau mau sujud lutut dulu karena posisi kita turun. Kalau dari sujud mau naik tangan dulu karena kita naik. Itu lebih membutuhkan tenaga ekstra karena lebih berat. Oke ya. Terus sekarang Pak, halaman 578. Ini duduk tasyahud akhir. Duduk apa tasyahud akhir? Duduk tasyahud akhir duduknya apa? Tawarruk. Duduk tawarruk ya. Duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu apa? Qaddama rijlahu yusra, kaki kiri dimasukkan ke kanan. Wa nasabal ukhra, yang
yang kanan ditegakkan. Wa qa'ada ala maq'adatihi. Rasulullah duduk dengan menggunakan pantat. Maksudnya bokongnya digawe no lelungguhan. Niku sing diwastani tawar. Nah, ketika kita tasyahud Pak, halaman 580 ya. Kedua telapak tangan di atas kedua lutut dan mengacungkan jari telunjuk. Ini kita sudah mengacungkan jari telunjuk itu kapan dimulai? Kalau dalam mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dalam mazhab Hambali, at-tahiyatu lillah. Ini hanya ijtihad ulama, nggak ada hadis secara khusus. Sehingga kalau ditarjih dikembalikan pada zahir hadisnya, berarti Nabi sudah mulai mengisyaratkan jari telunjuk kan membentuk angka berapa? 53. Itu diawali ketika mengawali tahiyat. Ketika mengawali apa? Tahiyat. Tidak ada penjelasan secara khusus apakah ketika menyebut nama Allah, pertama kali menyebut nama Allah, at-tahiyatu lillah. Madzhab apa tadi? Hambali. Madzhab Syafi'i ketika apa? Syahadat kita menetapkan, kita isbatkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi itu hanya ijtihad, tidak ada dalil secara apa? Khusus. Berarti sejak kita memulai tasyahud kalau ditarjih, kemudian digerak-gerakkan atau enggak? Ini sudah kita bahas ya. Ada hadis Abdullah bin Zubair yang kalau Rasulullah itu tasyahud itu apa? Wala yuharikuha, tidak menggerakkan. Di hadis Wa'il bin Hujr Pak, faraitu yuharikuha, Rasulullah menggerakkan. Tapi sudah kita bahas hadis Wa'il bin Hujr itu hadisnya syadz. Hadis syadz itu apa? Masih ingat atau enggak ini? Syarat hadis sahih ada berapa Pak? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua apa Pak? Adalah ruwat, perawinya adil. Yang ketiga, dhabtur ruwat, perawinya punya kecerdasan intelektual. Kemudian yang keempat, ada musyudud, tidak sat. Ini hadis Wa'il bin Hujr yang menggerak-gerakkan itu dhaif dalam pandangan tarjih. Kenapa? Syad itu anomali. Anomali itu mukhalafatu as-thiqat liman huwa awsaqu minhu. Ada perawi dia kredibel tapi masalahnya menyimpang dari perawi yang lebih kredibel. Jadi di sini problemnya Asim ibn Kulaybah ini salah satu perawi, punya murid, banyak murid. Ada Zaidah, ada Syu'bah, ada Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Abu Awana. Ini semuanya muridnya siapa? Asim ibn Kulaybah. Hanya satu orang saja namanya Zaidah yang meriwayatkan apa? Menggerak-gerakkan. Padahal temannya nggak ada yang meriwayatkan kalau Rasulullah menggerak-gerakkan. Berarti hadis ini syadz. Syadz itu bahasa Jawa ini nyeleneh. Keterangannya apa? Nyeleneh. Anomali. Sehingga apa? Tidak bisa diterima. Jelas ya? Terus sekarang Pak, bacaan tasyahud. Jenengan yang umum jenengan baca itu tasyahudnya Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas? Hah? Jenengan apa Bu? Tasyahud sinten? Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas? Sing Ibnu Abbas itu sing Ibnu Mas'ud sing
Yang itu Pak, yang at-tahiyatu lillah. Itu Ibnu Mas'ud. Kalau yang Ibnu Abbas itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Itu yang dipilih oleh mazhab Syafi'i. Tapi intinya Pak, intinya. Ini Muhammadiyah dengan mazhab Syafi'i itu tidak bertentangan. Hanya saja yang kita pilih yang pertama itu apa? At-tahiyatul lillah. Tapi yang Ibnu Abbas, Rasul Ibnu Abbas apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah juga tidak mengapa. Terus berikutnya bacaan sholawat. Jenengan bacaan sholawatnya bagaimana? Coba dibaca bareng-bareng Pak. Allahumma sholli ala Muhammad terus. Wa ala ali Muhammad terus. Kama sholaita ala Ibrahim terus. Wa ala ali Ibrahim atau wa ali Ibrahim? Ibu ini wa ala ali. Terus. Wa ala ali Ibrahim, ada yang wa ali Ibrahim terus. Wa barik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad, ada yang wa ali Muhammad itu enggak? Kama barakta ala Ibrahim terus. Ada yang wa ala ali Ibrahim, ada yang ali Ibrahim terus. Innaka hamidum majid fil alamina innaka hamidum majid. Gak sepakat kabeh. Kesimpulannya Pak, kesimpulannya. Yang jenengan baca lengkap tadi Pak, itu tidak ditemukan di satu hadis apapun. Itu penggabungan Pak. Ada beberapa hadis biar memunculkan redaksi lengkap yang jenengan hafalkan tadi. Sehingga kalau ditarjih Pak, bacaan sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, nggak pakai ala. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, langsung innaka hamidum majid. Itu yang pertama. Yang kedua versinya yang pakai fil alamina ya. Yang kalau yang fil alamina itu gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Langsung ali Ibrahim enggak apa kama sholaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, langsung. Tidak ala Ibrahim baru wa ala ali Ibrahim baru fil alamina innaka hamidum majid. Intinya apa? Harus kafir, harus angel dengan berkorban. Insya Allah enggak apa-apa. Tapi kalau mau menghafalkan sesuai hadis ini tentu lebih baik. Kayak mazhab Syafi'i Pak. Itu Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhatu. Itu kan dua hadis digabungkan jadi satu. Enggak ditemukan dua hadis Nabi menggabungkan bacaan dua doa kita. Tapi kalau dihukumi orang yang sholat kayak gitu enggak sah, enggak berani. Bid'ah juga enggak berani, karena dua-duanya juga ada hadisnya meskipun tidak pernah dilakukan Nabi dengan menggabungkan. Sebagaimana doa selawat kita yang mencoba memunculkan redaksi yang paling lengkap meskipun copotan dari beberapa hadis. Mau dihukumi bid'ah juga nggak bisa juga. Tapi kalau dikatakan ada nggak dari hadis satu yang menyebutkan redaksi yang lengkap itu? Nggak ada
Itu ya catatan kita. Malah bingung kan? Ya nggak apa-apa Pak. Intinya gitu ya. Terus sekarang setelah tasyahud, setelah bacaan sholawat di tasyahud akhir ya, itu ada isti'adzah dari 4 perkara gitu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terus sekarang salam kalau dikaji itu mengalami perkembangan Pak. HPT jilid 1 Pak, salam itu mengutip redaksi Bulughul Maram. Makanya Bulughul Maram itu penting Pak. HPT kita itu rujukannya kalau enggak kutipan hadisnya Pak, kalau enggak dari Bulughul Maram ya dari Muntaqal Akhbar. Si Muntaqal Akhbar itu banyak orang jenengan mungkin enggak punya. Kayaknya juga belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau enggak Bulughul Maram ya Muntaqal Akhbar. Salam sholat di HPT jilid 1 itu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak orang Muhammad yang memperhatikan kayak gitu? Enggak Pak. Jadi imam nggak boleh Pak. Apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil nafasnya itu agak dalam. Tapi nama Assalamualaikum warahmatullahi itu kan umum. Dan kenapa kok salamnya lengkap? Ini Pak. 19 berapa? 29 HPT jilid 1. Didasarkan hadis yang disebutkan Wa'il bin Hujr halaman 99 paling bawah. Wa'il bin Hujr mengatakan sholaitu ma'an Nabi, salat bersama Nabi, fakana yusallimu an yaminihi, Nabi itu salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak, qalahu fi Bulughul Maram. Hadis ini disebutkan dalam Bulughul Maram. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani Pak, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, sehingga sama Muhammadiyah ditetapkan tahun 1929. Gitu. Tapi masalahnya menyimpang dari mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i Pak, dengan cek apa? Terus pokoknya di banyak Pak di kitab mazhab Syafi'i. Gak sing syarahnya Sulam Taufik gitu Pak. Lupa saya namanya. Sing Mbah Nawawi Jawi Al-Bantani itu. Pokoknya syarahnya Sulam Mirqatus Shadiq. Terus sebagai Nawawi Al-Bantani. Dan banyak di kitab-kitab mazhab Syafi'i. Di sana dikatakan wala tusannu wa barakatuh, tidak disunahkan tambahan wa barakatuh, sehingga di masyarakat itu secara umum salamnya karena mengikuti mazhab Syafi'i Pak, enggak ada yang salam salat secara lengkap. Masih cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Karena mazhab Syafi'i semacam itu. Kecuali dalam sholat jenazah Pak. Kalau sholat jenazah baru salamnya lengkap. Tapi tergantung kiainya loh Pak. Tapi jangan-jangan kiainya nggak paham mazhab juga, itu juga nggak lengkap pasti ya. Kalau kiainya tahu mazhab pasti lengkap. Wong di tempat saya Pak, ini saya itu saya amati. Saya 2 kali ikut sholat jenazah pas di rumah, biasanya kan pasti keluar.
sama kiainya mau sholat itu ditambah as-sholatu jami'ah. Kok sholat jenazah kok ada as-sholatu jami'ahnya ya? Umum di sini. As-sholatu jami'ah dalam mazhab Syafi'i itu digunakan untuk sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah. Contohnya Idain, Idul Fitri, Idul Adha, Taraweh, Witir. Tapi bulan Ramadan kusuf, hadisnya memang hadis kusuf Pak, sholat gerhana. Tapi dibiaskan ke sholat yang lain. Kalau di Muhammadiyah hanya pakai digunakan sholat gerhana, yang lainnya tidak, karena ibadah itu tidak boleh dikiaskan. Qiyasafil ibadah. Tapi kadang-kadang Pak, orang Muhammadiyah sudah kadung anti as-sholatu jami'ah, sholat gerhana juga pakai as-sholatu jami'ah. Tapi sebagian warga Muhammadiyah Pak, sopo ciri masyarakat yang biasa as-sholatu jami'ah. Di salah satu tempat saya diundang khutbah, imamnya itu bilang as-sholatu jamaah, bukan as-sholatu jamaah ya, as-sholatu jami'ah, bukan as-sholatu jamaah. As-sholatu jami'ah, boleh as-sholata jami'atan, boleh as-sholatu jami'atun, tapi nak diwakafkan ya as-sholatu jami'ah atau as-sholata jami'ah. Tapi nak as-sholatu jamaah nggak yang dipahami Pak, tapi redaksi hatinya nggak seperti itu gitu. Itu ya. Sekarang Pak, kalau as-sholatu dia mubtada, jamaah mau diapain? Mubtada itu modal, sehingga nggak ada as-sholatu jamaah kan. Nanti targetnya nggak lengkap Pak, kalimat belum lengkap. Jamaatan itu bisa jadi maf'ul mutlak. Maksudnya as-sholatu sholatun jamaatan bisa juga, tapi betul takdir. Maksud secara umum belum sempurna. Sehingga yang umum dibaca itu as-sholatu jami'atun berarti mubtada khobar, atau as-sholata jami'atan. Itu juga apa? Bisa. Itu pembahasannya Iqra itu apa? Bagian akhir saya cukup rumit. Tapi intinya dibaca marfu atau mansub itu dua-duanya boleh. Tapi kalau as-sholatu jama'atan itu enggak ada yang menyebutkan masalah itu. Nah, kembali ke tadi Pak. Berarti kalau sholat jenazah itu hukumnya apa? Wajib sunnah? Wajib dong, wajib kifayah atau fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti ada sholat jami'ahnya enggak? Tidak, dalam mazhab Syafi'i tidak, hanya untuk sholat sunnah. Itu ya. Kembali ke pembahasan kita Pak. Berarti dalam mazhab Syafi'i salam lengkap itu enggak disunahkan. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Tapi yang jadi permasalahan Pak, hadis Wa'il bin Hujr yang disebutkan oleh Ibnu Hajar disahihkan tadi, ternyata riwayat yang nggak lengkap itu diriwayatkan 16 sahabat Pak, yang salamnya apa? Nggak lengkap. Sehingga di jilid 1 Pak, di halaman 364 hasil atau amanat Muktamar Takjim Muhammadiyah di Pencongan Pekalongan Pak 1972. Ini kan sudah diputuskan Pak 1929. Suruh mengkaji ulang hadis tentang salam lengkap itu sahih atau tidak.
yang digunakan oleh majelis tarjih Pak merujuk kitab Subulus Salam. Subulus Salam itu syarahnya siapa? Syarahnya apa? Bulughul Maram oleh Al-Imam As-Sun'ani Pak. Yang di sana dikatakan Pak bahwasanya di Sunan Abi Dawud dengan berbagai macam manuskrip Pak itu memang salamnya ya lengkap gitu. Soalnya di beberapa Sunan Abi Dawud ada yang tidak lengkap, ada yang lengkap. Padahal podo-podo kita di Sunan Abi Dawud. Cumanya manuskrip tahu gitu, tulisan tangan yang satunya menyebutkan salam lengkap, yang satunya tidak. Tapi lebih banyak manuskrip yang apa? Lengkap. Yang kedua Pak, Imam Nawawi di kitabnya Al-Adhkar ini tahu? Al-Adhkar Imam Nawawi itu Pak yang isinya doa-doa banyak, ini sudah diterjemahkan, terjemahnya sudah banyak, menyebutkan bahwasanya tambahan wa barakatuh itu ziyadah fardah, tambahan hanya satu produk. Sama Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani Pak dibantah. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya yang mentakhrij Al-Adhkar itu disebutkan banyak riwayat ternyata bukan ziyadah fardah. Maksudnya apa? Tambahnya melalui beberapa riwayat yang banyak, nggak hanya satu. Sehingga kesimpulannya 1972 Pak, salam lengkap masih dianggap kuat dalilnya, sehingga Muhammadiyah tidak perlu untuk mengkaji ulang. Diperkuat lagi Pak di Malang Monas Tarjih 2010 Pak, ditempuh tanawul fil ibadah. Warga Muhammadiyah boleh salam yang lengkap, boleh tidak. Maksudnya sama dengan dalam adab Syafi'i. Habis itu jilid 3 turunan sholat tahun berapa? 2015. Dua-duanya boleh diamalkan. Dua-duanya boleh diamalkan. Sehingga jangan sekarang yang boleh lengkap boleh tidak. Meskipun dulu ya nggak pernah tahu kalau ciri Muhammadiyah salamnya lengkap. Ini kayaknya nggak pernah dipraktekkan di Muhammadiyah. Oh dulu pernah lengkap di sini kan? Nah, kalau di sini dipraktekkan semua ya. Nggak, maksudnya di Sukasewu ada satu kali yang dipraktekkan. Nggak lengkap. Maksudnya ke kanan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada di sifat sholat Nabi. Tapi kalau ditarjih tidak seperti itu Pak. Ditarjih dengan boleh pilih lengkap, boleh tidak, itu gini maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan, ke kiri juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke kiri, ke kanan nggak lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kompromisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kalau disebutkan ketiga tadi Pak, kompromi itu jelas salah tulis. Saya sudah bisa pastikan. Ya, Kak maksudnya kalau ada buku Muhammadiyah menyebutkan versi ketiga, saya memastikan salah menulis. Maksudnya penulisnya salah. Kenapa? Putusannya gitu kok. Jadi kalau menyimpang ini jelas salah. Jadi penulisnya kalau memang betul itu melakukan kesalahan. Karena cuma 2 pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan kiri, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagaimana dalam madzhab Syafi'i. Nah, itu sifat sholat Nabi. Maksudnya pendapat lain ada yang saya bahas, perkembangan putusan tarjih.
Bukan pendapat yang lain, kalau pendapat yang lain banyak. Syekh Nasruddin Albani membolehkan yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, boleh juga. Tapi kalau maksud saya dengan bagaimana putusan tarjih sampai sekarang Pak, yang lengkap ke kanan ke kiri enggak, itu enggak ada. Meskipun ada di sifat sholat Nabi Syekh Nasruddin Albani. Terus yang terakhir betul. Berarti habis ini selesai lagi. Bahwa kayak sholat pindah ke topik yang lain. Atau mungkin sekali lagi juga tidak apa-apa. Kalau belum puas, atau ada praktiknya juga nggak apa-apa gitu. Ini kan punya teori saja. Kalau tasyahud awal di Muhammadiyah itu sholawatnya lengkap sampai innaka hamidun majid, tidak sebagaimana mazhab Syafi'i yang menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus berdiri. Enggak. Kalau ditarjih sampai innaka hamidun majid. Setelah itu ada doanya. Ini saya berapa kali ya majelis kita PDM itu mengundang guru berapa kali ya lupa saya. Pokoknya diikuti oleh semua guru ya. Ismu Pak. Kemudian tambah rihlah pendidikan. Saya tanya mayoritas guru kita itu nggak ada yang tahu ada doa setelah tasyahud awal. Padahal doa setelah tasyahud awal itu sudah ada di Al-Fatihah jilid berapa Pak? Jilid 1. Dengan lihat ya. Ini Pak Ilham biar dilihat. Halaman berapa Pak? Yang ini itu di HPT jilid 3 Pak. Di HPT jilid 1 sebentar Pak. Halaman 109 Pak Ilham. Maksudnya biar disaksikan. Maksudnya yang saya jelaskan itu 109. Nah, yang atas itu kan doa sesudah tasyahud awal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Habis berapa? Habis jilid 1. Berarti kan sudah lama maksud saya. Meskipun di habis jilid 3 Pak ditambahi tidak hanya Allahumma inni zalamtu nafsi, tapi juga yang jenengan sampaikan tadi Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Halaman 591 Pak, hadis jilid 3. Kayak yang jenengan baca setelah apa? Salat. Zikir setelah salat. Mungkin itu saja. Insyaallah kita sudah selesai Pak. Apa? Tuntunan sholat sesuai dengan HPT jilid 1 dan jilid apa? Jilid 3. Terserah nanti kalau mau ditambah tentang kaifiah sholat nggak apa-apa. Tapi kalau mau pindah ke topik lain ya nggak apa-apa. Oke, mungkin itu saja. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo Bu, wonten pertanyaan apa mboten Bu? Biasanya ibu niku gadah kontak. Monggo Pak.
Ya, anggota sujud Pak. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi. Kata Rasulullah, saya diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tadi. Alal jadlah kening. Tapi Rasulullah misalkan wa asyara biyadi ila anfihi. Terus apa Pak? Yadain 2 tangan. Rubbatain 2 lutut. Atraf qadamain, ujung kaki Pak. 8 tadi karena ujungnya dari ini dihitung 1, itu berarti 7. Di dalam mazhab Syafi'i, jabhah kening ini harus maksufah. Maksufah itu terbuka. Kalau misalnya saya pakai kopiah gini Pak, sujud sah tidak? Tidak sah. Ini kalau sesuatu itu menempel di dalam orang yang sholat, itu enggak boleh. Kecuali kalau sajadah ini kan bukan menempel di tubuh kita. Berarti jabah itu harus maksufah. Dan pandangan mazhab Syafi'i yang dulu Pak, Imam Syafi'i itu mengatakan sujud itu apa Pak? Yang terpenting itu kening. Kenapa? Karena dalam doa itu kan sajadah wajhi. Dalam doa itu sajadah apa? Wajhi. Sajadah sujud wajhi, wajah saya. Wajah itu secara umum yang penting. Kalau sujud Pak, ya kening gitu. Sehingga orang kalau menempelkan keningnya, meskipun kakinya nggak dibuat sujud Pak, ya sudah dia Pak sujud. Sehingga dulu mazhab Syafi'i beranggapan dari 7 anggota sujud itu yang wajib ya kening, yang lainnya sunnah. Tapi ulama yang lain, karena tadi umir itu anas juga, Nabi diperintah al-aslu fil amri wujub, hukum asal perintah itu wajib, tapi menggunakan sujud dengan 7 anggota yang wajib. Itu ya. Terus sekarang pertanyaannya, dalam mazhab Syafi'i jelas kan, kalau jabah harus maksufah, terbuka. Nah sekarang bagaimana kalau pandangan tarjih dari kita itu tertutupi Pak? Tertutupi apa juga? Ya. Kalau di tarjih itu saya belum menemukan fatwa secara khusus Pak. Tapi kalau Imam Syaukani itu pernah mendiskusikan itu Pak. Kata Imam Syaukani apa? Di beberapa kesempatan itu apa? Termasuk hadis yang Nabi itu ketika panas Pak, ketika panas itu bajunya itu dibuat sujud. Baju yang dibuat sujud itu kan nempel Pak. Dalam mazhab Syafi'i yang menempel bagi kita nggak boleh, kecuali tidak menempel. Maksudnya bajunya, lengan tangannya gitu, atau yang serbanya, itu kan menempel Pak. Ketika panas sama Nabi dibuat lemean sujud. Baju itu kan posisinya menempel. Nggak menempel atau enggak? Menempel. Beda dengan sajadah yang kita gunakan untuk sujud itu kan nggak menempel. Ya maksudnya tadi nggak boleh dihalang-halang, itu yang menempel pada badan kita. Misalnya rambutnya nutup apa kening Pak, atau kopiah saya. Kopiah itu kan menempel. Tapi kalau saya dalam mazhab Syafi'i Pak, saya sholat kopiah saya sendiri, saya gunakan untuk sujud. Boleh atau enggak? Nutup ini. Boleh kan enggak menempel. Nah, dari situ Imam Syaukani berpandangan
kesimpulan ulama yang mengatakan jabhah itu harus terbuka itu juga tidak valid bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah kepanasan mau sujud, itu bajunya digunakan untuk menutupi keningnya. Tapi terlepas dari situ, Pak, ya sebisa mungkin kalau kita akan menghindari khilaf lebih baik, Pak. Al-khuruju minal khilaf tahabbun. Sehingga kalau sholat itu, kalau misalnya rambutnya itu apa, Pak? Kan ada orang yang rambutnya suka nggak bisa diatur gitu. Ya itu kan ya sebisa mungkin menjaga. Tapi kalau misalnya enggak, ya sudah. Misalnya enggak, mudah-mudahan kita menghukumi itu sholatnya apa? Batal. Oh, gitu ya. Yang termasuk kayak gitu kalau dihukumi batal kan juga susah. Maksud saya gitu loh. Kita jangan cepet-cepet membatalkan, menghukumi sesuatu itu apa? Batal. Maksud saya itu saja. Itu termasuk berarti ibu tadi mengarahnya. Dan ini ibu. Nah, oleh sebab itu ibu ya sebisa mungkin untuk nanti kalau apa, Pak, disingkap ini gerakan 3 kali gerakan batal sholat itu kalau semacam ini, Pak, itu malam Syafi'i agak repot, Pak. Kalau kita di Muhammadiyah salah kutuwal mutawali yang membatalkan sholat itu nggak ada. Gerakan sholat selama kita melakukan ada kepentingan itu nggak membatalkan sholat. Misalnya ibu kok mukenanya apa? Nutupi muka, kok dicari juga nggak apa-apa. Selama itu untuk kemas masyarakat. Apa bedanya ini tangan dan ini? Kan kadang kita pakai. Ya kan, karena tadi, Pak, karena dalam mazhab Syafi'i inti dari sujud itu kan kenapa? Kalau dalam Al-Quran aja, dalam hadis itu kan dikatakan sajadah wajib. Yang sujud itu ya wajib. Sujudnya kaki, anggota sujud kan pada tujuan. Yang dihitung kan dari kening, menunjukkan anggota sujud yang paling penting itu kening. Kalau ditutup berarti dianggap tadi, Pak, sujudnya substansinya hilang gitu. Gitu ya. Mungkin yang lainnya silakan. Monggo Bu, wonten apa boten, Bu? Iya, cik monggo, Pak, cik. Kemarin sujud dan hukumnya seperti di masalah sujud itu kan hukumnya sujudnya itu juga lama. Nah, setelah saya mendengarkan di satu kajian yang lain, ternyata di situ disebutkan salah satu dengan misal di antaranya anak dan ibu apabila ada sholat berjamaah, dosa-dosanya itu diletakkan di punggungnya dan di muka. Gimana? Diletakkan? Dosa-dosanya itu diletakkan di punggungnya dan di kepala. Apabila sujudnya itu lama atau lama, maka dosa-dosanya kelompok dengan berat. Itu nah itu gimana dalam
Ya. Kalau saya juga Ya. 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 Tentang hadisnya Pak, itu nanti harus dicek dulu Pak. Jadi sebelum ngecek hadisnya kan saya belum bisa memastikan itu sahih atau tidak. Bisa dicek dulu baru nanti komentar ulama tentang hadis itu bagaimana. Tapi yang penting Pak, yang penting itu memang di beberapa waktu kesempatan itu Rasulullah itu kalau rukuk pun kalau iktidal Pak, itu iktidal dalam mazhab Syafi'i Pak, iktidal itu enggak boleh lama. Kalau rukuk sujud itu boleh, atau duduk di antara dua sujud. Tapi di dalam hadis Nabi itu pernah iktidal hatta nasya, seakan-akan dia lupa. Saking lamanya. Lamanya. Tapi secara umum Pak, kaidah sholat itu. Yang diperpanjang itu hanya berdirinya Pak. Makanya afdhalus sholat turun kunut. Seutama-utama sholat itu yang kunutnya panjang. Di sini sahih Pak, sahih. Jadi seutama-utama sholat kunutnya yang panjang. Jadi kan tahu kunut tuh kan? Maksudnya tulul kunut itu bukan kunut doa Allahumma jini itu Pak. Tulul qiyam, berdirinya apa? Berdirinya panjang. Kalau berdiri panjang berarti kesunahannya membacakan apa? Bacaan surat. Tapi yang perlu diperhatikan Pak, imam itu disunahkan takhfif. Takhfif itu apa? Meringankan. Mu'ad ibn Jabal Pak, itu di Bulughul Maram itu, di HWT juga ada itu. Dia mengimami sholat yang dibaca kan Al-Baqarah Pak, terus Ali Imran. Nah, di belakang itu ada makmum namanya Haram Pak. Wa huwa yuridu ayasqiya nakhlahu. Ini bisa diambil di halaman 134. Ingin menyirami kormanya. Nah, bosok kita ya apa Pak? Gelebannya. Kok jamaah? Tapi ditunggu lama-lama nggak selesai. Yang ia lakukan apa? Mufaraqah Pak. Mufaraqah itu apa? Berat atau melakukan gerakan separatisme disi Pak, disi mufaraqah itu berat gitu. Nah, setelah sholat Mu'ad tahu kalau Haram itu salam lebih duluan Pak. Mu'ad itu ya mangkel Pak. Cara jenengan apa gak ngajeni imam ya. Kan duwe makmum kok gak ngajeni apa? Imam. Kata Mu'ad, innahu la munafiqun. Dia itu orang munafik. Ayak jana anis sholat min ajli sakinah klibi. Dia sholat berburu-buru demi mementingkan apa Pak? Gelep banyu, gelep kurma Pak. Ini ciri-ciri munafik tuh Pak. Penting di sholat sampai gelep banyu. Ini logika apa itu? Berarti nek wong sing kados niku ya kejaba wong sing apa? Munafik. Dan ketika itu Pak, Haram juga terima Pak. Masa saya apa Pak? Karena ini kan salah Mu'ad. Sopo sih ngomong sholat suwe-suwe. Makmum ini kan juga butuh-butuhan yang macam-macam itu Pak. Maksudnya nggak terima gitu. Dua-duanya ada di situ Pak. Mu'ad datang sowan ke Kanjeng Nabi, Haram juga sowan ke Kanjeng Nabi. Sama Nabi Pak, Nabi
ketika mengklarifikasi itu Pak, ditanyakan kepada Haram, kenapa alasannya meninggalkan sholat Pak? Itu jelaskan alasannya logis Pak. Nek jenengan misalnya tidak jelek ya berarti banyune mendidisi uang macam-macam lah alasannya ini. Akhirnya kan tandurannya mati kan gitu. Nah, ketika itu Nabi bilang apa? Malah yang dimarahi siapa? Mu'ad, afatanun anta, afatanun anta. Mu'ad, apakah engkau ingin jadi orang yang suka bikin fitnah gitu? Artinya apa? Kalau imam itu harus memperhatikan kondisi makmum gitu. Sehingga di tarjih itu sholat itu ya ditakfir gitu, ditakfir. Imam boleh memperpanjang sholat itu yang pertama syaratnya, sama makmumnya sudah disepakati gitu. Maksudnya atas izin makmumnya. Kecuali itu Pak, kalau sholat subuh itu panjang nggak perlu izin makmum. Kemudian kalau sholat Jumat bacanya Al-Jum'ah dan Munafikun atau Sabiki sama hal atakan hadithul ghasyiyah itu nggak perlu izin makmum, kan sudah anjurannya Rasul itu. Tapi yang lain-lain tentu penting untuk mempertimbangkan apa? Makmum. Ya cumanya Pak, cumanya. Maksudnya kalau di Ataqwa mungkin punya istihad sendiri Pak ya, tapi saya yang jarang jamaah di situ itu nggak nyaman Pak. Nggak nyamannya apa? Nek berdiri itu wajar lama, tapi rukuk sama sujud itu boleh, tapi di kasus-kasus tertentu Pak, tidak terus. Terus ini di Sifatul Sholat juga di situ ada karena halaman 162 Ya, memperlama rukuk. ya, memperlama rukuk. Ya, tapi itu perlu dicatat. Itu kebiasaan tuh kadang-kadang. Mesti jawabannya Pak, kadang-kadang, ahyanan. Jadi tidak selalu. Misalnya Nabi memperpanjang bacaan di mana? Sholat malam gitu. Nabi kadang-kadang apa Pak? Tidak lama. Itu pasti nanti ahyanan, kadang. Tapi masalahnya kalau dipraktekkan jemaah kita nggak siap Pak. Ya misalnya Pak di Ataqwa, tapi kan orang baru ke Ataqwa melakukan sholat itu mesti bingung Pak. Pemanas dengan kesusu. Kok kok suwe? Ya sih kalau kayak itu. Nggak kalau jenengan punya urusan Pak, punya urusan. Kalau berdiri panjang tapi rukuk sujud itu lama, itu kan juga kadang memunculkan problem gitu. Tapi itu mungkin punya istihad sendiri Pak. Pak sama Pak Salihin ngomong rukuk sujud suwe ini diwaca nggak, padahal itu orang sana Pak. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi kecuali kalau ini Pak, berarti jamaah yang ke sana itu sudah tahu kalau rukuk sama sujud sudah diperpanjang. Berarti kalau nggak terima cari masjid yang lain. Nabi kayak gitu di Timur Tengah juga ada, di Al-Azhar juga ada, ya standar. Paling Al-Azhar itu kalau baca suratnya itu yang panjang jelas. Tapi kalau rukuk sujud panjang itu nggak ada, ya normal lah. Kalau sholat subuh itu lama, tapi berdirinya. Dan yang disebutkan oleh Syekh Nasruddin Albani itu mesti redaksinya ahyanan, kadang-kadang, tidak dilakukan terus
menerus. Itu Pak, itu pandangan saya. Mungkin sana juga punya istiadat yang lain. Cuma yang saya sampaikan itu keumuman Pak, yang umum sholat dilakukan. Jadi misalnya di Masjid Al-Azhar, di Masjid Al-Haram juga sama. Enggak, kalau suratnya ini panjang, tapi kalau rukuk dan sujud itu ya standar. Mungkin itu saja, yang lainnya silakan kalau ada. Atau kita cukupkan ya? Cukup ya? Ini sudah mau jam 10 ya. Untuk sholat kita cukupkan, pindah ke topik yang lain atau masih ke depan? Pindah ya? Enggak maksudnya sing kaifiah sholat pindah. Nanti entah sholat Jumat atau toharoh itu wudu dan seterusnya kan belum ini. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.